Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Neneng Nur Intan, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab tugas tutorial 3 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara, MPDR 5302. Tugas ini tentang implementasi outdoor education, di mana saya harus menganalisis sebuah artikel scoping review dan menuliskan bagaimana refleksi saya. Langsung saja. Baik. Artikel ini berjudul A Scoping Review of School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries, di mana yang ditulis oleh Raymond dan Iverson pada tahun 2023. Artikel ini merupakan scoping review terhadap 52 penelitian tentang outdoor education atau pembelajaran di luar kelas yang dilakukan di 5 negara Nordik, yaitu Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Islandia. Secara umum, outdoor education di sini mengacu pada pembelajaran yang dilakukan di luar kelas dan dipimpin oleh guru sekolah, bukan oleh instruktur luar sekolah. Penelitian yang direview mencakup tentang kelas 1 sampai kelas 13 atau setara SD hingga SMA di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan mayoritas adalah kualitatif, terutama wawancara dan observasi terhadap guru maupun siswa. Ada beberapa temuan penting yang saya temukan pada artikel ini. Yang pertama adalah arah dan cakupan penelitian. Dari sisi cakupan, sebagian besar penelitian berasal dari Denmark, Norwegia, Swedia, dan Finlandia. Menariknya, penelitian paling banyak dilakukan pada tingkat sekolah dasar, sehingga relevan untuk konteks pendidikan dasar di Indonesia. Outdoor education di negara Nordik diterapkan pada berbagai mata pelajaran seperti sains, matematika, bahasa, dan aktivitas Hars Nordik, menekankan kedekatan dengan alam. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran luar ruangan bukan hanya untuk aktivitas fisik, tetapi juga pembelajaran akademik lintas mata pelajaran. Selanjutnya, temuan kedua tentang fokus penelitian. Penelitian yang direview mencakup 7 kategori fokus utama. Ada perspektif guru, hakikat outdoor education, kemudian dampak outdoor education terhadap kesehatan dan well-being, dampak pada pembelajaran kognitif, proses pembelajaran, pemanfaatan teknologi, dan kontribusi terhadap pendidikan berkelanjutan. Ketujuh kategori ini memberikan gambaran yang sangat lengkap bahwa outdoor education bukan sekedar kegiatan keluar kelas, tetapi merupakan pendekatan pendidikan yang menyeluruh. Kemudian, temuan yang ketiga ini tentang perspektif guru. Guru-guru di negara Nordik menilai outdoor education memberikan banyak sekali manfaat, terutama meningkatkan komunikasi, memperkuat hubungan siswa dan guru, dan mendorong kolaborasi siswa. Namun, mereka juga menghadapi kendala seperti keterbatasan waktu, kekhawatiran mengenai keamanan siswa, serta logistik yang tidak selalu mudah. Menariknya, guru di Denmark tidak menganggap keamanan sebagai hambatan besar, karena budaya outdoor sudah sangat melekat. Selanjutnya, temuan keempat, dampak well-being siswa. Outdoor education terbukti meningkatkan aktivitas fisik, kesehatan mental, serta kualitas hubungan sosial antar siswa. Efek positif paling kuat terlihat pada siswa laki-laki, siswa dengan kemampuan akademik rendah, dan kelompok tertentu yang cenderung lebih membutuhkan pembelajaran kontekstual. Selain itu, outdoor education membantu siswa membangun relasi sosial jangka panjang. Ini sangat penting dalam perkembangan karakter siswa sekolah dasar. Nah, untuk temuan yang kelima adalah dampak pembelajaran kognitif. Dari sisi akademik, banyak penelitian menunjukkan
outdoor education mampu meningkatkan pemahaman konsep, terutama pada mata pelajaran IPA dan bahasa. Namun, pada matematika hasilnya bervariasi. Beberapa penelitian tidak menemukan peningkatan signifikan dibanding kelas indoor. Kuncinya ada pada desain tugas dan relevansi antara materi pelajaran dan lingkungan belajar. Semakin baik keterkaitannya, semakin tinggi dampak pada hasil belajar. Kemudian, untuk implementasi di Indonesia sendiri outdoor education sudah diterapkan, tapi umumnya bersifat insidental atau tidak terjadwal secara rutin. Bentuk implementasi yang sering dijumpai mencakup plotting class dan pengamatan lingkungan, pembelajaran tematik yang menggunakan alam sekitar seperti pada proyek profil pelajar Pancasila, pramuka, pembelajaran PJOK, itu semua sudah dilaksanakan. Namun belum ada model baku seperti UDSCOLOS di negara Nordik yang dilakukan secara mingguan dan struktur. Sedangkan implementasi outdoor education di sekolah saya, yaitu di SDN 1 Kertamukti, outdoor education sudah diterapkan melalui berbagai kegiatan sederhana namun bermakna, seperti pembelajaran berbasis lingkungan. Siswa melakukan pengamatan tumbuhan, serangga, atau kondisi lingkungan sekitar sekolah. Ini dilakukan terutama pada mata pelajaran IPAS. Kemudian juga pada proyek Sayangi Lingkungan, siswa membersihkan halaman sekolah, memilah sampah organik dan anorganik, serta berdiskusi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kebetulan sekolah saya, SDN 1 Kertamukti ini, berada sekolahnya itu di tengah-tengah kebun yang jauh dari pemukiman warga, jadi dikelilingi oleh berbagai kebun. Sehingga ini sangat mendukung sekali kegiatan implementasi outdoor education. Kemudian kegiatan ini juga memberikan pengalaman langsung dan membangun karakter peduli lingkungan. Didukung juga oleh ekstrakurikuler pramuka. Pramuka menjadi media outdoor education yang sangat efektif di lingkungan ini, seperti latihan baris berbaris, permainan edukatif, dan juga jelajah lingkungan. Kemudian juga pada pelajaran PJOK dan permainan tradisional, pembelajaran olahraga hampir selalu dilakukan di luar ruangan, memanfaatkan lapangan yang tersedia, dan juga kadang kita ini mengadakan jalan sehat ya ke lingkungan sekitar. Meskipun outdoor education sudah berjalan, namun pada pelaksanaannya memang belum terjadwal mingguan atau rutin, dan belum terintegrasi dalam semua mapel seperti di negara-negara Nordik. Kemudian sebagai kesimpulan, perbandingan antara Nordik dan Indonesia, secara umum praktik outdoor education di negara Nordik jauh lebih sistematis, terstruktur, dan didukung budaya masyarakat yang menghargai aktivitas luar ruangan. Di Indonesia, praktik ini sudah ada, tetapi cenderung belum rutin. Kemudian, berdasarkan analisis ini dapat disimpulkan bahwa outdoor education memiliki dampak positif yang sangat luas, baik bagi perkembangan sosial emosional maupun akademik siswa. Negara Nordik telah membangun model yang kuat, integrasi, dan berkelanjutan. Sementara itu, di Indonesia, khususnya di SDN 1 Kertamukti, sudah mempraktikannya. Namun, perlu penguatan agar outdoor education dapat menjadi bagian sistematis dari kurikulum. Sebagai penutup, terdapat pesan penting yaitu belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi di setiap ruangan hidup yang mengajarkan siswa untuk mengalami, merasakan, dan memahami dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah.